Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi di acara yang senantiasa menghadirkan para spesialis, dokter spesialis bersama Rumah Sakit UNS. Dan tentu saja kebahagiaan, kehormatan untuk kita hari ini karena kita akan membahas satu tema, yakni deteksi batu empedu dengan USG perut. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Mufi. Namun beliau nama lengkapnya adalah Dr. Mukhtar Hanafi, Master Science, spesialis radiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Dokter ini pertama kali pasti ya ke studio MTA TV. Alhamdulillah, satu kehormatan untuk kami di MTA TV kehadiran Dr. Mufi ya. Dokter, ini terkait dengan deteksi batu empedu dengan USG perut. Nah, ini terkadang kita kan punya keluhan yang nggak ngerti lah karena kita awam dan sepertinya segala sesuatu yang berhubungan dengan perut sakit itu kadang-kadang mah gitu aja atau asam lambung atau apapun yang berhubungan dengan daerah perut ini. Nah, ini terkait dengan deteksi dengan USG tadi. Ini sebenarnya apa langkah awal ketika kita mendapatkan satu keluhan di bagian perut ini sebaiknya seperti apa, dokter? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Rudi dan selamat siang ya seluruh pemirsa. Terkait dengan perut ya, memang kita tahu bahwa perut kita ini isinya banyak sekali ya. Mulai dari organ solid, kemudian organ berongga seperti usus ya. Kemudian juga banyak sekali organ-organ yang sangat penting di dalam perut kita. Dan memang kalau di dalam Islam memang segala sesuatu tuh bersumbernya dari perut ya, Pak Rudi ya. Jadi memang kalau kita ada keluhan dengan perut ya, karena perut kita ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau boleh saya bagi, kalau perut itu dipisah jadi 4 bagian. Ada bagian atas kanan, kiri atas kiri, bawah kiri, dan bawah kanan. Nah, di masing-masing bagian itu ada organ-organ di bawahnya. Nah, mungkin cukup mudah ya bagi kita atau bagi pemirsa yang mengeluhkan lokasi sakit di tempat-tempat itu, maka sangat mungkin organ yang ada di bawahnya itu mengalami gangguan. Meskipun memang tidak selalu demikian. Ada juga yang lokasinya di kanan, tapi sangat mungkin nyerinya di sebelah kiri. Gitu. Tapi tentu kalau ada keluhan ya pasti harus ke dokter dulu ya untuk dilakukan pemeriksaan fisik ya sehingga bisa dilokalisir ini kira-kira kemungkinannya apa saja. Nah, setelah tahu kemungkinannya apa, kemudian kadang dikirim untuk pemeriksaan ultrasonografi perut. Nah, baru kemudian tahu oh ternyata problemnya adalah A, B atau C. Ya, salah satunya tadi misalnya ada masalah-masalah dengan kantong empedu atau masalah dengan lambung saja dan lain-lain. Gitu. Ya, baik, dan tentu saja ini bagian yang perlu kita mengerti karena USG ultrasonografi itu ternyata dulu waktu pertama kali saya setelah menikah, istri harus USG itu ya, saya kira USG itu hanya untuk hamil, tapi ternyata hubungannya dengan perut itu USG. Dan kalau hal itu terjadi, maka biasanya dari pemeriksaan yang dokter mungkin tadi kalau kita sowan atau periksanya di spesialis penyakit dalam, nanti akan diarahkan juga atau dirujuk nanti periksanya apa begitu. Ini ronsen istilahnya ronsen gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau seperti itu kita nanti akan dapatkan apa atau ditindak seperti apa ketika ada di tempat pemotretan itu, dok? Oh iya, baik. Ya, tentunya kita harus paham dulu bahwa modalitas ya, kita sebutnya alat-alat radiologi itu modalitas radiologi itu beragam sekali, banyak sekali modalitas radiologi. Yang paling familiar mungkin bagi masyarakat adalah ronsen. Ya.
ronsen berarti memang menggunakan foto dengan menggunakan sinar X-ray. Ya, yang paling sering biasanya yang di ronsen adalah bagian dada. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi paru-paru, kemudian apakah ada pembesaran dari jantung atau tidak, ya, kemudian melihat apakah ada cairan di dalam kafum pleuranya atau tidak, ya, lapisan di luar paru-parunya, apakah ada cairan atau tidak. Sampai kemudian kita juga ada beberapa modalitas yang lain, ya, yang saat ini mungkin menjadi pilihan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Ya, salah satunya adalah USG. Karena USG ini punya kelebihan. Kalau tadi ronsen itu dia mengandung radiasi, ya, meskipun memang kalau untuk foto ronsen itu radiasinya sangat kecil, tapi untuk USG ini sendiri memang tidak mengandung radiasi karena dia menggunakan gelombang suara untuk mencitrakan organ yang kita lihat. Ya, kekurangannya memang dia tidak bisa menembus tulang. Ya, sehingga kalau membutuhkan untuk melihat sesuatu di balik tulang, kita perlu pemeriksaan yang lain. Contohnya dengan CT scan. Ya, misalnya kita pada USG ini kan sebenarnya semua bagian tubuh itu bisa kita kerjakan USG. Mulai dari kepala, otot, perut, ya, kemudian sistem perkencingan, ya, itu juga bisa kita kerjakan USG. Payudara, ya, kemudian benjolan-benjolan di kulit, ya, itu semuanya bisa kita kerjakan USG. Hanya kalau untuk melihat sesuatu di balik tulang, ya, itu tidak bisa ditembus. Ya, bisanya ditembus ya dengan X-ray, tapi yang dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ya, salah satunya bisa dengan menggunakan CT scan. Ya. Kalau di ronsen tadi, kelebihan di ronsen itu apa yang tidak bisa dilakukan dengan USG? Ada? Ya, sebenarnya kalau tidak ada modalitas yang lebih superior atau lebih inferior sebenarnya. Tergantung dari apa yang mau kita cari dan apa yang mau kita amati. Kalau itu merupakan, kalau misalnya kita ingin melihat batu empedu misalnya, ya Pak, ya, atau batu ginjal. Oke, mungkin dengan USG ketika batunya kecil sudah akan bisa terdeteksi. Tapi dengan foto ronsen, karena di dalam foto ronsen ini bisa jadi akan ada tulang yang tampak, kemudian juga akan ada usus, misalnya di situ ada fekal atau feses yang mengeras, ya, kemudian warnanya menjadi juga warnanya putih seperti batu, itu bisa mengaburkan ini, ya, gambaran batunya. Tapi kalau dengan USG bisa jadi untuk batu yang ukurannya lebih kecil akan lebih terlihat. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita kerjakan misalnya CT scan. Tapi tidak selalu begitu. Kadang misalnya untuk melihat pembengkakan ginjal misalnya, maka USG sudah cukup jelas untuk melihat itu. Gitu. Sehingga memang perlu ada persepsi yang benar, ya, dari masyarakat bahwa tidak selalu, kalau CT scan itu bisa menyelesaikan segalanya, MRI bisa menyelesaikan segalanya atau lebih superior, gitu. Tergantung dari kita mau mencari apa. Prinsip kita tidak melakukan bahaya yang lebih besar, karena untuk CT scan itu juga dia radiasinya cukup tinggi, ya, tentu juga dengan biaya yang lebih mahal. Sedangkan untuk USG itu relatif lebih murah dibandingkan dengan pemeriksaan dengan modalitas seperti CT scan dan MRI. Gitu. Jadi ya memang perlu bijak untuk menentukan. Makanya kadang kita memerlukan catatan, ya, atau pengantar dari dokter yang sudah memeriksa. Kemudian nanti dikonsulkan kepada kami, ya. Kadang juga kami lihat ini apa yang mau dicari. Sekiranya memang diperlukan tambahan pemeriksaan, ya, kami akan sarankan juga kepada pengirim untuk menambah pemeriksaan apa. Gitu. Ya. Tapi bisa jadi untuk dokter sendiri akan lebih pede ketika pemeriksaannya lebih akurat, begitu, ya. Maka dipilih layanan atau modalitas yang paling bagus, begitu. Nah, mungkin ya ini terjadi. Ya, sebenarnya akurasi itu memang ditentukan oleh banyak faktor, ya. Jadi tidak selalu modalitas yang paling mahal, misalnya seperti MRI, itu akan bisa memberikan hasil yang lebih akurat, tidak selalu. Pada beberapa kasus misalnya tulang belakang, ya, MRI memang paling unggul untuk melihat kelainan pada tulang belakang.
Tapi untuk kelainan-kelainan pada paru, maka CT scan lebih bagus dibandingkan dengan MRI. Gitu. Padahal kalau kita lihat mungkin kesannya MRI itu lebih canggih dibanding dengan CT. Padahal ya masing-masing akan punya tugas, akan punya fungsi sendiri-sendiri dan ada indikasinya juga ya. Jadi kayaknya ini lebih pas dengan CT scan, ini lebih pas dengan MRI. Gitu. Nah itu kadang-kadang memang perlu dikonsultasikan kepada kami di radiologi. Gitu. Yeah. Sekiranya cukup hanya untuk melihat kelainan pada organ solid atau kelainan pada kavum pleura gitu, tidak perlu dengan CT misalnya, cukup dengan USG sudah bisa gitu, dengan biaya yang relatif lebih murah, pengerjaannya lebih cepat, hasilnya langsung jadi. Iya, iya. Baik dokter, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja ada kesempatan yang baik untuk Anda tidak lewatkan. Yakni telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 08112 553 3000. Ini tentang deteksi batu empedu dengan USG perut. Nah, terkait dengan batu empedu dan batu ginjal, beda dok? Beda. Beda. Lokasinya beda. Lokasinya beda. Apakah jenis batunya sama? Jenis batunya, unsur pembentuknya bisa jadi sama, tapi bisa juga lain ya, karena organ-organ tersebut mempunyai fokus kerjaan yang lain. Gitu. Kalau ginjal kan pekerjaannya adalah untuk membentuk urin, sedangkan empedu itu untuk menghasilkan, untuk menampung cairan empedu yang sudah dihasilkan oleh liver. Ya, baik sebentar dok, sepertinya ada telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Sutrisno ini di Semarang, Pak. Silakan Pak Sutrisno, Semarang. Ya, siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Sutrisno di Semarang, Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya? Ya, siap, Pak. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya keluhan. Jadi kalau umur saya 50 tahun, Pak Dokter. Kalau saya berdiri 1 jam ke atas lah, itu sekarang ini dipastikan di bawah perut sebelah kanan atau di selangkangan itu, di sebelah kanan bawah itu sakit, Pak. Jadi nanti kalau ditahan terus, nanti lama-lama akan merambah ke punggung belakang, Pak. Jadi rasanya pegal, linu gitu kalau di punggung belakang. Tapi awalnya dari bawah perut sebelah kanan. Dan ini sudah terjadi sekitar setahunan ini. Jadi kalau saya piket di pusat itu kalau berdiri itu ya, kalau udah mulai menginjak 1 jaman sudah mulai terasa. Dan ini terus. Kira-kira apa Pak Dokter untuk penyakit seperti saya ini, atau harus pergi ke dokter atau ada obat alternatif yang lain? Terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih. Ya, Pak Mufi, Pak Dokter, ini mungkin bisa disampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa bahwa di hari ini yang rawuh yang datang ke sini adalah dokter radiologi ya, spesialis ya. Jadi terkait dengan pemeriksaan dengan ronsen, USG, kemudian MRI itu bisa ditanyakan beliau. Tapi terkait dengan tadi berdiri 1 jam, kemudian di daerah selangkangan mulai nyeri hingga punggung belakang. Nah itu kalau di dengan radiologi itu sebaiknya diapakan dok, silakan dok. Baik, terima kasih Pak Sutrisno di Semarang ya, yang sudah bertanya. Jadi memang kadang kami mendiagnosis sesuatu itu membutuhkan data klinis ya. Jadi tidak jarang kami juga bertanya kepada pasien ya yang dikeluhkan apa. Kalau tadi yang dikeluhkan adalah nyeri pada perut bagian bawah, kemudian menjalar sampai ke punggung. Kemungkinannya memang masih sangat beragam ya, mulai dari memang kelainannya ada di dalam perut, atau kelainan itu ada di tulang belakang yang kemudian menjalar sampai ke bagian depan, perut bagian bawah. Maka kami bisa menyarankan untuk Pak Sutrisno, kalau memang keluhan itu bermula dari bagian perut bagian bawah,
apalagi nih Bapak kan seorang laki-laki ya. Jadi bisa dimulai dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi perut ya. Kalau kita USG perut itu kan yang kita lihat sebenarnya ada banyak ya, mulai dari livernya, kemudian kita lihat kantong empedunya, kita lihat lambungnya, kemudian kita lihat pembuluh darah besar, kemudian nanti kita lihat juga pankreas ya, kemudian kita lihat ginjal kanan dan kiri, kemudian kita lihat kantung kemih ya, kemudian kita lihat prostat kalau pada laki-laki ya. Nah, dari screening itu ya, barangkali nanti ada misalnya tidak normal pada salah satu dari organ tersebut yang kemudian memunculkan rasa nyeri pada perut bagian bawah. Nah, nanti itu baru bisa kita tindak lanjuti. Kita baru bisa sampaikan, oh ternyata ada gangguan atau kelainan di sini, begitu. Jadi untuk Pak Sutrisno mungkin bisa ditindaklanjuti ya dengan pemeriksaan USG perut ya. Seandainya memang tidak ada keluhan dengan buang air kecil ya, maka bisa dengan USG abdomen atau USG perut. Tapi sekiranya ada keterlibatan saluran kencing ya, misalnya pada saat kencing sakit atau berdarah ya, maka bisa juga ditindaklanjuti dengan USG urologi gitu. Jadi itu Pak Sutrisno untuk saran saya ya, supaya segera ketemu ya, karena mendiagnosis itu memang butuh waktu, butuh ketelitian, modalitas ya, sehingga kadang dengan pemeriksaan fisik saja bisa jadi kurang ya, sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang seperti radiologi. Yang dalam hal ini USG ya Pak Sutrisno ya, monggo nanti bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan USG perut atau urologi. Ya, demikian Pak Trisno yang ada di Semarang, dan mudah-mudahan itu jawaban akan buat Pak Sutrisno akan melakukan tindak lanjut seperti apa. Tapi disarankan bisa datang ke dokter dulu ya, dokter dulu, kemudian nanti saran dokter kalaupun ada tindakan foto atau pemeriksaan radiologi, maka nanti dari radiologi itu pun juga nanti akan terlihat ada kelainan dan keluhan apa itu tadi ya. Mungkin lebih pas begitu ya. Jadi ke dokter keluarga dulu ya, kemudian biar diperiksa secara fisik ya, kira-kira gangguannya di mana. Kemudian nanti mungkin dengan coretan orek-orek gitu ya. Oh ini baiknya pemeriksaan ini gitu. Nah, nanti baru ditindaklanjuti ke radiologi seandainya memang diperlukan suatu pemeriksaan ultrasonografi. Begitu Pak Trisno dari Semarang. Dan kami masih buka kesempatan yang dari telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000. Jangan lupa bahwa untuk edisi hari ini adalah temanya deteksi batu empedu dengan USG perut ya. Jadi kalau sekarang ini Bapak merasakan pegal-pegal begitu, pegal-pegal biasanya di boyok itu terjadi yang batu ginjal, batu empedu itu biasanya di boyok akan terjadi kecapean, kelelahan luar biasa. Soalnya saya pernah mengalami begitu, dan biasanya itu akan nantinya diperiksa melalui radiologi dengan modalitas diantaranya USG tadi ya dok ya. Betul. Nah ini kalau terkait dengan batu empedu, biasanya ketika dokter ini memeriksa itu gambar apa yang dilihat ketika ada batu empedu? Ya baik. Ya terkait dengan batu empedu ya kita akan menemukan batu pada kantung empedunya. Jadi batu pada kantung empedu, kemudian dia akan tampak yang namanya posterior shadow ya. Jadi batu itu karena keras ya, dia akan menimbulkan shadowing ya, dan itu bisa kita pastikan bayangan, dan itu kita pastikan bahwa memang ada batu. Nah, ketika kita melihat batu, kita tentu tidak hanya melihat sekedar ada batu saja, tapi kita lihat batu ini 1, 2 atau 3. Gitu. Kemudian batu ini lokasinya di mana? Nah, mungkin bisa dilihat pada PowerPoint di gambar yang di sisi sebelah kanan ya, di situ ada batu empedu. Seperti itu kurang lebih gambaran batu. Bagian yang hitam itu adalah kantung empedu yang isinya di dalamnya adalah cairan empedu. Kemudian batu itu kita lihat ukurannya berapa. Apakah dia mencapai 3 cm atau bahkan lebih dari itu. Kemudian jumlahnya 1 atau lebih dari 1.
Kemudian lokasinya, apakah hanya di kantung empedu atau sudah mulai turun ke saluran yang ada di bawahnya, ada ductus cysticus atau saluran empedu. Nah, ini yang terlihat jumlahnya beberapa banyak. ya. Iya, betul. Ini nyerinya sudah luar biasa ya. Nyeri, kemudian mual dan muntah ya. Dan seringkali pasien itu mengiranya selama ini sakit mah gitu. Padahal udah nyoba nggak makan lombok, udah mencoba hati-hati makanan, nggak makan santan misalnya, kok tetap nggak enak perutnya. Nah, ternyata setelah di USG ada batu empedunya gitu. Kalau seperti ini berarti ukurannya sekitar berapa senti, Dok? Iya, nanti akan kita ukur dengan alat ya. Jadi akan kita ukur tapi dengan melalui alat. foto ini sudah bisa ada terlihat ukurannya, Dok? Harus kita ukur. Jadi kalau dari, maksudnya dengan alat modalitas bisa. USG ini? Iya, jadi USG ini modalitas 2 dimensi, bahkan bisa juga ada 3 dimensi. Jadi kita bisa ukur, ini batunya ukurannya berapa senti, bahkan volumenya berapa senti, itu pada beberapa bagian tubuh bisa kita lakukan. Jadi nanti ketika ada batu, dilihat jumlah, ukuran, ya, lokasinya di mana, ya. Karena kalau lokasinya sudah turun sampai ke saluran empedu, atau misalnya turun lagi sampai ke saluran menuju ke usus 12 jari, itu kadang-kadang pasien itu tidak hanya nyeri saja yang dikeluhkan, tapi juga kuning. Ya. Kuning karena aliran empedunya tersumbat. Kalau sudah seperti itu ya, biasanya sudah harus kita kirim juga ke dokter bedah untuk tindakan. Gitu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, semakin menarik untuk bahasan di siang hari ini. Silakan siapkan pertanyaan untuk sesi berikutnya dan telepon terbuka di 0271 679 3000 atau juga telepon WA bisa, telepon kirim SMS atau WA juga bisa di 0811 255 3000. Spesialis akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara spesialis dan menghadirkan seorang dokter spesialis dari Rumah Sakit UNS yang ada di Jalan Ahmad Yani nomor 200 Sukoharjo. Dan Anda pasti ketika perjalanan dari luar kota, utamanya dari barat, Semarang ataupun Jogja ke Solo, lewat rumah sakit ini ya, di Pabelan, dekat dengan kampus Muhammadiyah ya. Dan bagi Anda yang mungkin dekat atau mungkin sudah sangat pingin untuk segera diperiksa, maka silahkan datang ke klinik yang ada di Rumah Sakit UNS. Dan masih bersama Dr. Mukhtar Hanafi, beliau Magister Sains, spesialis radiologi. Dan kita langsung buka, ada pertanyaan nih dokter. Ya. Dokter, apa tanda-tandanya orang yang terkena penyakit batu empedu? Minta alamat praktek dokter. Jam prakteknya jam berapa? Silakan. Ya baik, Bapak Ibu ya. Kusmiati. Ibu Kusmiati di Boyolali. Ya, jadi apa tanda-tanda orang sakit batu empedu ya? Jadi yang pertama pasti mengeluhkan nyeri pada bagian ulu hati atau bisa juga nyeri pada bagian perut bagian kanan atas. Ya. Jadi memang batu empedu ini kadang keluhannya mirip sekali dengan sakit mah. Ya. Jadi bisa di ulu hati sakitnya, kemudian bisa juga di perut bagian kanan atas. Kemudian kapan nyerinya? Biasanya nyerinya muncul setelah makan. Ya, jadi setelah makan itu biasanya muncul sakitnya. Kalau sakit mah kan biasanya sakitnya sebelum pada saat perut kosong, belum makan itu sakit. Begitu diberikan makan biasanya sakitnya agak berkurang. Tapi kalau untuk keluhan batu empedu ini justru sakitnya adalah pada saat sesudah makan. Kemudian bisa juga disertai dengan keluhan mual dan muntah yang hebat. Ya. Kemudian juga tentu kalau memang ini betul batu empedu, keluhan ini tidak akan berkurang dengan istirahat, ya, dengan ditambah makan, ditambah minum, ya itu tidak akan berkurang. Dan biasanya ya keluhannya mungkin berkurang sedikit dengan pemberian obat mah, tapi nanti akan muncul lagi dengan keluhan yang intensitasnya sama atau bahkan lebih nyeri. Gitu untuk
kurang lebih keluhan pada pasien-pasien dengan batu empedu. Termasuk juga misalnya bagi Bapak Ibu yang punya penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, kemudian obesitas atau kegemukan, ya, kemudian pernah cek kadar kolesterolnya tinggi, kadar trigliseridnya tinggi, ya, maka risiko terjadinya batu empedu ini juga akan jadi lebih besar, gitu. Nah, monggo nanti kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu, di Rumah Sakit UNS kebetulan ada fasilitas fast track, ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung datang ke instalasi radiologi. Sebenarnya akan lebih bagus kalau sudah membawa catatan dari dokter pemeriksa sebelumnya. Kemudian nanti bisa dijadwalkan untuk diperiksa USG. Karena untuk USG batu empedu ini harus puasa dulu. Ya, jadi paling tidak minimal 4 jam supaya empedunya terisi dulu dengan cairan empedu. Sehingga kalau ada batu empedu itu akan lebih mudah diamati. Demikian. Ya, prakteknya jam berapa ini? Kalau di Rumah Sakit UNS? Saya di Rumah Sakit UNS karena kalau radiologi ini kan modalitasnya banyak ya untuk untuk pemeriksaan USG sendiri. Saya biasanya ada di hari Selasa siang, kemudian Rabu atau Kamis pagi dan Jumat siang. Untuk Sabtu juga ada di sore hari, hanya memang tidak setiap pekan. Dan siang itu jam berapa, Dok? Siang itu dari jam 2 sampai jam 5 ya. Oh, 2 sampai jam 5. Kalau sore? Sore itu bisa mulai setengah 4, nanti sampai selesainya pasien. Sampai selesai. Ya. Pagi jam 8? Pagi jam 8 atau jam 9 sampai jam 2 siang. Oke, baik. Begitu Ibu Kusmiati yang ada di Boyolali, silakan. Seperti tadi yang disampaikan dari dokter, langsung saja ke Rumah Sakit UNS. Jalan Ahmad Yani nomor 200 Pabelan. Dan ini ada Ibu Titi di Batang. Saya Bu Titi usia 62 tahun. 3 tahun yang lalu saya operasi batu empedu. Dan kantung empedu diambil. Akhir-akhir ini mulut terasa pahit terus-menerus. Apakah ada hubungannya dengan operasi tersebut? Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu yang di Batang ya. Jadi kalau kantung empedunya sudah diambil, artinya sudah tidak ada lagi tidak ada cairan empedu yang dikeluarkan ke usus ya. Jadi makanan itu urutannya sebelum masuk usus dia akan singgah dulu di lambung, kemudian pelan-pelan dia akan masuk ke usus. Nah, di dalam usus itu, usus 12 jari ya, dia akan bertemu dengan cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan oleh sel-sel di liver yang akan ditampung sementara di kantung empedu yang akan dikeluarkan ke usus 12 jari pada saat ada makanan yang masuk ke situ, terutama makanan-makanan yang mengandung unsur lemak ya, karena cairan empedu ini berguna untuk memecah makanan yang berbahan dasar lemak. Nah, ketika Ibu sudah tidak punya kantung empedu ya, berarti makanan yang masuk ke dalam usus 12 jari itu tidak akan bercampur dengan cairan empedu. Efeknya apa? Maka ketika tidak ada cairan empedu, makanan di dalam lambung itu bisa lebih lama transit. Ya. Jadi transitnya di lambung itu bisa lebih lama, sehingga kalau makanan lama di dalam lambung, dia akan bercampur dengan asam lambung, bercampur dengan enzim-enzim yang ada di lambung. Nah, kadangkala kemudian tadi muncul sebagai keluhan-keluhan rasa penuh, begah, ya, kemudian rasa tadi bisa jadi dirasakan sebagai rasa pahit di daerah esofagus ke atas, ya, dirasakan sebagai rasa tidak nyaman. Itu bisa keluhannya akibat memang tidak adanya kantung empedu. Caranya bagaimana, Ibu yang ada di Batang? Jadi kalau sudah tidak punya kantung empedu, mestinya makannya harus lebih diatur lagi, ya. Jadi mengurangi makanan-makanan yang berlemak, ya, termasuk juga makanan yang digoreng. Makanan berlemak ini termasuk juga makanan yang berbahan daging, ya. Kemudian kalau makan memang tidak bisa langsung banyak, jadi harus sedikit-sedikit, ya, dalam rangka supaya lambung itu tidak menjadi cepat penuh. Sedangkan makanan itu transit di lambung jadi lebih lama karena kantong empedunya sudah diambil, sehingga makanan masuk ke usus itu jadi lebih lama waktunya. Lemak juga jadi tidak
terpecah ya di usus 12 jari ya. Makanya untuk ibu yang sudah tidak mempunyai kantong empedu, maka sebaiknya makan itu di sedikit-sedikit ya. Jadi kalau satu porsi makan satu piring ya, nah satu piring itu dihabiskan dalam 2 kali makan. Misalnya makan pagi itu harusnya jam 7, nah berarti nanti jam 7 ini dijeda lagi 2 jam sesudahnya gitu. Untuk menghabiskan sisa porsi yang masih belum habis gitu. Dan tentu jumlah makanannya, jenis makanannya juga harus diperhatikan. Mungkin lebih baik juga dengan menambah porsi sayur dan buah ya, sehingga tidak jadi lapar sekali ya ketika makan gitu. Ya, modalitas yang ada USG, MRI dan lain sebagainya itu apakah juga bisa digunakan sebagai alat untuk tindakan? Ya, okay. Baik, betul sekali Pak Rudi. Jadi USG terutama itu bisa kita gunakan untuk guiding ya, untuk memandu suatu tindakan. Misalnya pada pemasangan HD kateter ya, atau kateter yang masuk ke pembuluh darah besar, itu bisa kita pandu dengan USG. Kemudian untuk biopsi ya, kita mengambil sampel dari tumor yang ada di bagian tubuh tertentu, itu juga bisa dengan USG. Paling sering misalnya pada tiroid ya, atau lesi pada kulit ya, supaya nanti ngambil sampelnya itu pas di bagian yang ada tumornya misalnya, maka USG bisa membantu. Ya. Jadi arah ya, misalnya di sana tindakan gitu. Saya kira ini begini, seperti bronkoskopi atau yang biasanya ada kamera kecil yang lewat selang itu masuk, kemudian di sana mungkin ada tembakan tertentu atau di arah di situ ada sesuatu yang mencurigakan, langsung ditindak dari alat itu sendiri, tidak seperti itu ya? Iya, tidak. Kalau USG untuk guiding ya, untuk memandu. Ya, betul. Jadi nanti ada 2 dokter biasanya. Kalau untuk keperluan biopsi ya kita dengan dokter ahli patologi anatomi. Nanti kita yang mengguide ini jarumnya mau diarahkan kemana gitu. Nah nanti sudah pas ya, diambil sampelnya. Itu salah satu aplikasinya bisa untuk guiding atau memandu jarum. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih terbuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana kita mengatasi atau melihat atau mengerti tentang pemeriksaan batu empedu dengan ultrasonografi perut ini. Nah, dokter, kalau sekarang ini utamanya ini yang tadi disampaikan banyak yang tentang batu empedu dan permasalahan empedu. Sebenarnya bagaimana kita memanage agar empedu kita dalam kondisi yang selalu prima? Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya, dan itu sering sekali ditanyakan ya, gimana ya mencegah gitu supaya tidak terjadi batu empedu. Karena memang sakit sekali ya punya batu empedu itu, meskipun saya juga insya Allah semoga tidak pernah mengalami ya, tapi saya melihat testimoni dari pasien-pasien yang datang untuk USG itu merasakan nyeri dan mual muntah yang sangat tidak menyenangkan. Jadi apa yang perlu kita perhatikan ya, yang pertama, ketika tubuh kita memasukkan makanan-makanan dengan komposisi lemak dalam jumlah yang banyak atau makanan-makanan manis dalam jumlah yang besar, maka risiko terjadinya batu empedu akan semakin besar. Jadi itu yang pertama, sehingga kita perlu mengurangi atau tidak terlalu sering ya mengkonsumsi makanan-makanan berlemak ya, termasuk yang digoreng, kemudian makanan memang dari unsur lemak ya, daging atau makanan dari bagian lemak di tubuh hewan ya, yang itu sebaiknya memang tidak kita konsumsi seperti jeroan gitu. Kita minimalkan konsumsinya, termasuk juga makanan manis. Karena makanan manis ini begitu berlebih, dia akan disimpan juga sebagai suatu cadangan lemak gitu. Dan itu juga meningkatkan potensi terjadinya batu empedu. Kemudian yang berikutnya adalah kita jaga berat badan tubuh kita supaya tetap baik ya. Karena obesitas atau kelebihan berat badan ini juga salah satu hal yang menjadi faktor semakin tingginya kejadian kantong empedu, batu pada kantong empedu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu melihat seandainya
kita punya gangguan-gangguan yang sudah ada, ya, gangguan-gangguan metabolik yang sebelumnya sudah ada, misalnya pada wanita yang sudah mulai menopause, ya, kemudian pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, ya, maka kontrol gula ini juga perlu diperhatikan supaya tidak semakin tinggi potensi kejadian batu pada kantung empedu. Kemudian tentu sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi ya, Rasulullah ya, kita kalau makan juga jangan berlebihan gitu. Jadi kalau makannya terlalu berlebihan, sekali makan bisa 2 piring begitu ya, maka risiko terjadinya batu empedu ini akan juga lebih besar dibanding dengan kalau kita mengelola makan. Termasuk juga bisa dengan memperbanyak makan sayur dan buah, ya, itu juga akan menurunkan risiko terjadinya batu pada empedu. Iya, pertanyaan terakhir ini dok, dari Ayumita di Klaten, 4 tahun batu empedu pernah, 4 tahun yang lalu batu empedu pernah ditembak begitu. Tapi tahun ini batu empedu saya tak kambuh, sering ngompol dan pinggang pegel, mual dan nyeri sekali. Apa bisa batu empedu kambuh lagi? Karena saya minta rujukan ke Puskesmas Klaten Utara, tidak dikasih, hanya dikasih obat dari Puskesmas. Begitu dokter. Ya, oke. Ya, jadi batu empedu itu bahan pembentuknya ada beberapa ya. Salah satunya bilirubin. Kemudian dari komponen lemak juga ada ya. Sehingga ketika memang empedu itu masih ada, belum diambil, kemudian faktor resiko itu masih ada, ya, maka kemungkinan terjadinya batu empedu berulang itu sangat mungkin. Gitu. Jadi memang ada baiknya perlu di screening ulang ya, karena tadi keluhannya sepertinya banyak sekali ya. Ada keluhan pinggang, jangan-jangan tidak hanya batu empedu, tapi juga batu ginjal. Gitu. Mual, muntah memang masih menjadi bagian dari kantung batu pada kantung empedu ya. Tapi mungkin akan lebih baik ketika di screening lebih lanjut ya. Ini gangguannya memang ya, betul di batu empedu atau memang ada tambahan-tambahan di yang lain gitu. Ada kemungkinankah ketika kita memiliki keluhan batu empedu sekaligus ternyata ada juga batu ginjal? Iya, sangat mungkin. Oh, sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Saya pun pernah ketemu dengan pasien keluhannya itu nyeri perut dengan mual muntah. Waktu itu dicurigai sebagai suatu batu ginjal, tapi ternyata setelah kita USG ada batu empedunya juga. Gitu. Bahkan bisa juga bersamaan dengan infeksi usus buntu, saya juga pernah ketemu. Jadi nyeri perut, ya ternyata ada batu empedunya juga. Gitu. Jadi memang bisa saja terjadi seperti itu. Ketika kita USG perut begitu ya, itu otomatis semua bagian seperti ginjal, empedu, kemudian tadi mana yang terakhir tadi? Usus buntu. Usus buntu itu kena semuanya. Iya. Gambarnya. Iya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita USG perut, ya kita akan melihat 4 bagian tadi ya. Organ-organ di perut, ya. Nah, jadi mulai dari liver sampai ke kalau wanita bahkan juga bisa terlihat adnexa ya. Jadi penyangga-penyangga rahim, termasuk juga rahim itu juga akan kita visualisasikan. Ya dokter, mungkin di penghujung acara ini bisa disampaikan ini pesan-pesan yang memotivasi untuk kita senantiasa bisa selalu sehat di bagian perut kita dok. Ya baik. Ya sebenarnya kaitannya dengan kesehatan perut ya, memang tidak terlepas dari kebiasaan makan kita. Sehingga ketika kita ingin perut kita sehat ya, terhindar dari sakit ya, maka kita harus perhatikan apa yang kita makan. Kita perhatikan jenis makanannya, kita perhatikan jumlah makanannya, dan juga kita perhatikan waktu waktu kita mengkonsumsi makanan. Dan tentu kita sebagai apalagi sebagai seorang muslim ya, itu juga ada adab-adab lain yang harus kita perhatikan, misalnya mencuci tangan, kemudian makan dengan tangan kanan, ya tidak berlebihan dalam makan. Tentu dengan memperhatikan hal itu, kita akan meminimalkan keluhan-keluhan yang ada pada perut kita. Karena sekali lagi perut kita ini banyak sekali organnya,
banyak sekali keluhan-keluhan yang bisa hampir mirip ya antara satu kelainan pada organ dengan kelainan pada organ yang lain, sehingga jika memang ditemukan atau dirasakan rasa tidak nyaman di perut ya, maka memang akan lebih baik ketika diperiksa dulu ya secara fisik ini kira-kira arahnya kemana. Nah, jika diperlukan maka dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan USG perut ya untuk lebih melihat kembali dan memastikan kelainan ini itu memang betul pada daerah itu atau memang kita bisa menemukan ada kelainan pada tempat yang lain gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih sekali Dokter Mufi telah hadir di acara spesialis ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya terkait dengan bagaimana kita tatkala menggunakan atau diperiksa di bagian tubuh bagian perut menggunakan ultrasonografi atau USG perut. Dan semoga dokter sehat selalu. Amin, amin. Dan senantiasa bisa terus beramal dengan ilmunya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian spesialis untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa bagi Anda yang bermasalah dengan kesehatan, silakan hadir atau datang atau periksakan keluhan Anda di Rumah Sakit UNS Jalan Ahmad Yani nomor 200 Pabelan Sukoharjo. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.